Sayyid Jamaluddin Al-Afghani bin Safar yang merupakan keturunan Sayyid Ali Al-Tirmizi yang jika diruntut nasab akan sampai pada Husain bin Ali bin Abi Thalib. Hal ini tercermin dari gelar Sayyid yang disandangnya. Mengenai tempat lahirnya, ada dua versi yang berbeda. Harun Nasution mengatakan bahwa ia lahir di Afghanistan tahun 1839 dan wafat di Istanbul tahun 1897. Sedangkan Nurholis Majid, Cyril Glaise, dan Jamil Ahmad mengatakan bahwa ia lahir di Ashabi, Iran atau Persia. Pendidikan dan pengajaran dasarnya dari ayahnya sendiri. Dari kecil sudah diajarkan mengaji Al-Quran, besar sedikit lagi bahasa Arab dan sejarah. Ayahnya mendatangkan seorang guru ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih yang dilengkapi dengan ilmu tasawuf dan ketuhanan. Dengan inteligensi yang sangat luar biasa, dalam usia kurang lebih 18 tahun, dia telah menguasai hampir semua cabang ilmu Islam, mulai dari filsafat, usulul fikih, sejarah, metafisika, tasawuf, kedokteran, sains, mistik, sampai pada astronomi dan astrologi. Ia juga fasih berbahasa Arab, Persia, Turki, Rustu, Inggris, dan Rusia. Pengabdiannya yang pertama di Afghanistan adalah sebagai pembantu Pangeran Dost Muhammad Khan di Afghanistan. Hal ini digelarinya ketika ia berusia 22 tahun, kemudian menjadi penasehat Ali Khan pada tahun 1864, dan pada zaman pemerintahan Azam Khan diangkat menjadi Perdana Menteri. Pada masa ini Inggris telah ikut campur dalam urusan politik dalam negeri Afghanistan. Dalam masa pergolakan ini, ia berpihak pada kelompok yang disokong Inggris. Akibat kekalahan kelompoknya, agar lebih aman, ia meninggalkan tanah kelahirannya dan menuju India pada tahun 1869. Meskipun tidak lama di sana, pada tahun 1870 ia pindah dan berdomisili di Turki, yang oleh Perdana Menteri Ali Pasha ia diangkat menjadi anggota Majelis Pendidikan Turki. Kemudian pindah lagi ke Iran, dan di sana ia diangkat menjadi Menteri Penerangan. Pada tahun 1876, campur tangan Inggris dalam soal politik di Mesir makin meningkat. Untuk dapat bergaul dengan orang-orang politik di Mesir, ia memasuki perkumpulan Freemason Mesir. Kemudian untuk lebih memantapkan kepeduliannya terhadap kemelut politik kenegaraan waktu itu, maka pada tahun 1879 ia membentuk Partai Al-Hizb Al-Watani, Partai Nasional. Selama beberapa bulan di Mesir, Al-Afghani lantas melanglang buana ke Paris. Di negeri ini aktivitas politiknya meningkat dengan mendirikan perkumpulan Al-Urwat Al-Wuthqa. Perkumpulan ini beranggotakan orang-orang Islam dari India, Mesir, Syria, Afrika Utara, dan lain-lain. Pada tahun 1892, atas undangan Sultan Abdul Hamid, ia pindah ke Istanbul. Sultan Abdul Hamid bekerja sama dalam pemikiran-pemikiran demokratis Al-Afghani dalam bidang pemerintahan. Namun kerjasama ini tidak bisa tercapai sepenuhnya karena Sultan masih ingin mempertahankan kekuasaan otokrasi. Akibat pengaruh Al-Afghani yang begitu besar, maka Sultan merasa takut. Akhirnya kebebasan Al-Afghani dibatasi dan ia tidak dapat keluar dari Istanbul sampai ia wafat tahun 1897. Berangkat dari paparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan yang banyak menyita perhatian Al-Afghani adalah kegiatan politik. Oleh karena itu, Al-Afghani lebih banyak bersifat memimpin politik daripada pemimpin dan pemikir pembaruan dalam Islam. Dalam bahasa El Stoddard, Al-Afghani lebih banyak
memikirkan masalah politik daripada masalah keagamaan. Sementara itu, Ignaz Goldziher memandang Al-Afghani sebagai tokoh politik dan bukan sebagai pembaru dalam persoalan agama. Pernyataan dari kedua tokoh di atas tidak dapat serta merta diterima karena keseriusan dan kesungguhan Al-Afghani dalam dunia politik berangkat dari motivasi agama. Kepedulian Al-Afghani pada politik sekaligus menghapus anggapan dunia barat tentang tokoh Islam yang hanya intens terhadap agama tanpa peduli dengan bidang lain. Konsep-konsep pembaruan Al-Afghani ialah: pertama, musuh utama adalah penjajahan barat yang merupakan kelanjutan dari perang salib. Kedua, umat Islam harus menentang penjajahan di mana dan kapan saja. Ketiga, untuk mencapai tujuan itu umat Islam harus bersatu atau pan-Islamisme. Pan-Islamisme merupakan ide pembaruan Al-Afghani dalam bidang politik. Ide ini mengajarkan agar semua umat Islam seluruh dunia bersatu untuk membebaskan mereka dari perbudakan asing. Bersatu bukan berarti leburnya kerajaan-kerajaan Islam menjadi satu, tetapi mereka harus mempunyai satu pandangan hidup. Dalam pengertian yang luas, pan-Islamisme berarti solidaritas antara seluruh muslim di dunia internasional. Tema perjuangan yang terus dikorbankan oleh Al-Afghani dalam kesempatan apa saja adalah semangat melawan kolonialisme dengan berpegang kepada tema-tema ajaran Islam sebagai stimulnya. Murtada Mutahari menjelaskan bahwa diskursus tema-tema itu antara lain di seputar perjuangan melawan absolutisme para penguasa, melengkapi sains dan teknologi modern, kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, iman dan keyakinan akidah, perjuangan melawan kolonial asing, persatuan Islam, menginsafkan semangat perjuangan dan perlawanan ke dalam tubuh masyarakat yang sudah separuh mati, dan perjuangan melawan ketakutan terhadap Barat. Gerakan pan-Islamisme menegaskan kembali landasan-landasan umat muslim dalam pengertian nasionalisme. Dalam perspektif politik, pan-Islamisme dimaksudkan untuk menentang penetrasi Eropa, tetapi pan-Islamisme juga mengandung aspek reformasi internal. Dengan penuh kegigihan, Al-Afghani menyerang penyalahgunaan Islam yang dilihatnya dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Islam. Inti pokok pemikirannya adalah membawa umat Islam harus membersihkan diri mereka sendiri dari kesalahan-kesalahan dan percampur adukan agama. Para ulama harus tampil maju menghadapi arus-arus pemikiran modern, dan negara Islam harus tampil sebagai ekspresi politik dan sarana untuk menyuarakan ajaran-ajaran ortodoksi Al-Quran. Persatuan Islam hanya dapat dicapai apabila berada dalam kesatuan pandangan dan kembali kepada ajaran Islam yang murni, Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, umat Islam harus mampu menangkap kembali ajaran agamanya yang lebih dinamis sekaligus lebih otentik, atau dalam bahasa slogan Bung Karno, umat mampu menangkap api Islam dan meninggalkan abunya sebagaimana dicerminkan dalam sejarah klasiknya yang gemilang selama berabad-abad. Ide ini berangkat dari kondisi umat Islam yang sedang mengalami kemunduran. Kemunduran umat Islam bukanlah karena Islam, apalagi kalau menganggap Islam tidak sesuai dengan perubahan zaman dan kondisi baru. Umat Islam mundur menurutnya karena telah meninggalkan ajaran-ajaran Islam sebenarnya dan mengikuti ajaran-ajaran yang datang dari luar Islam, lagi asing bagi Islam. Ajaran-ajaran asing itu dibawa oleh orang-orang yang berpura-pura bersikap suci atau orang-orang yang mempunyai keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, dan oleh hadis-hadis buatan
Misalnya, paham qada dan qadar. Paham ini telah dirusak dan diubah menjadi fatalisme yang membawa umat Islam kepada keadaan statis. Ajaran Islam yang murni tinggal di bibir dan di atas kertas. Al-Afghani menolak ajaran qada dan qadar yang mengandung paham fatalistik. Menurut pendapatnya, qada dan qadar mengandung arti bahwa segala sesuatu terjadi menurut ketentuan sebab akibat. Qada dan qadar menurutnya sama dengan hukum alam ciptaan Tuhan. Selain itu, kemunduran umat Islam disebabkan oleh lemahnya persaudaraan Islam. Nilai-nilai persaudaraan umat Islam telah terputus, bukan hanya di kalangan orang awam saja, tetapi juga di kalangan alim ulama. Usaha memperbaiki umat Islam menurut Al-Afghani ialah dengan cara melenyapkan pemahaman keliru yang dianut umat pada umumnya dan kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Di atas segala-galanya, persatuan umat Islam mesti diwujudkan kembali. Umat Islam akan memperoleh kembali kemajuan apabila mereka bersatu dan melakukan kerjasama yang intim. Persatuan dan kerjasama adalah pilar yang sangat urgent dalam Islam. Inilah makna kerjasama, merupakan bentuk solidaritas tertinggi kaum muslim yang sementara ini menurutnya telah terpecah belah akibat ketidakbecusan para penguasa. Dan dengan kata lain, Al-Afghani masih menganggap agama sebagai alat pemersatu yang paling kuat. Selain itu, ide ini didasari atas justifikasi negara barat atas penyerangan dan kekejaman yang dilakukan mereka kepada negara-negara timur. Kemudian barat telah menggunakan segala daya untuk mencegah tumbuhnya kekuatan negara-negara timur. Segala gejala yang membawa kepada kemajuan dari negara Islam ditumpas habis dengan segala kekuatan walaupun dengan jalan perang sekalipun. Oleh karena itu, Al-Afghani menyerukan agar segenap negeri Islam perlu bersatu dalam suatu pertahanan bersama guna membela kedudukan mereka dan dari keruntuhannya. Untuk mencapai hal tersebut, umat Islam harus mempunyai kepandaian teknik dalam kemajuan barat dan wajib mempelajari rahasia kekuatan orang Eropa. Selain itu, cara lain yang perlu ditempuh untuk memajukan dunia Islam dan mengejar ketinggalan dari barat menurut Al-Afghani adalah kembali ke teologi sunnatullah dengan pemikiran rasional, filosofis, dan ilmiah. Kepercayaan kepada sunnatullah akan membawa kepada pemikiran ilmiah dan sikap dinamis. Menurutnya, sains yang berkembang dengan pesat di Eropa perlu dikuasai kembali oleh ulama dan kaum terpelajar Islam. Ide lain dari pembaharuan Al-Afghani adalah pernyataan beliau yang mengatakan bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup dan tidak ada orang yang bisa menutupnya. Reinterpretasi ajaran-ajaran Al-Quran dan hadis agar sesuai dengan zaman modern hanya bisa dilakukan melalui ijtihad. Ide-ide dituangkan dalam tulisan-tulisannya yang dipublikasikan dalam majalah Al-Urwat Al-Wuthqa dalam sebuah tulisannya yang berjudul Persatuan Islam. Ia mengatakan umat Islam pernah bersatu dalam kesatuan umat di bawah pemerintah yang gilang gemilang. Pada masa itu, umat Islam mencapai kemajuan dalam ilmu dan sains. Mereka terkemuka di bidang filsafat dan ilmu-ilmu yang lain. Apa yang kita capai pada waktu itu kini menjadi pusaka dan kebanggaan umat Islam sampai sekarang. Umat Islam harus sadar bahwa dalam keadaan apapun, mereka tidak boleh berdamai dengan dan bekerja sama dengan orang-orang yang menjajah mereka. Orang-orang Eropa yang rakus dan tamak terhadap negeri-negeri kaum muslim berusaha memecahkan persatuan umat Islam dan mengambil keuntungan dari perpecahan itu. Pikiran yang membenarkan umat Islam terpecah bukanlah pikiran Islam, tetapi pikiran yang dihembuskan dari luar ke dalam otak kaum muslim oleh musuh-musuhnya. Dengan kata lain, untuk mencapai ide-idenya, Al-Afghani mengusahakan dalam
wacana. 1. Rakyat harus dibersihkan dari kepercayaan ketahayulan. 2. Orang harus yakin bahwa ia dapat mencapai tingkat derajat budi luhur. 3. Rukun iman harus menjadi betul-betul pegangan hidup dalam kehidupan manusia, bukan sekedar ikutan belaka. 4. Setiap generasi umat harus ada lapisan istimewa untuk memberikan pendidikan dan pengajaran pada manusia-manusia yang bodoh, dan juga memerangi bahwa nafsu jahat menegakkan disiplin. Demikian sekilas tentang sosok dan ide pemikiran pembaharuan Al-Afghani yang berintikan pan-Islamisme, persatuan umat Islam. Semasa hidupnya, Al-Afghani berusaha untuk mewujudkan persatuan itu yang sedikit banyaknya membuat hasil. Hal ini terlihat jelas dalam ide-ide modernisme di Mesir yang menggugah kesadaran umat Islam untuk mengevaluasi diri, terutama pada hal-hal yang berkenaan dengan keterbelakangan yang mereka hadapi. Selain di Mesir, ide-ide Al-Afghani juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran pembaharu sesudahnya. Di Turki misalnya, pada akhir abad ke-19, Sultan Abdul Hamid, Sultan Turki, melancarkan program pan-Islamisme. Program ini dimaksudkan untuk menyelamatkan rezimnya yang goyah akibat serangan dari luar dan tumbuhnya gerakan nasionalisme dari dalam. Beberapa tahun kemudian, semangat pan-Islamisme timbul di kalangan umat Islam di India, dan dengan kata lain, pemikiran Al-Afghani mempunyai arti yang sangat signifikan dalam dunia Islam. Signifikansi ini terletak pada daya jangkauan pemikiran Al-Afghani yang multinasional. Selain itu, umat Islam benar-benar merasa tercambuk untuk menyadari atas perlunya gerakan fisik, material, dan intelek spiritual dalam membangun kembali obsesi kemajuan peradabannya. Hamka menilai Jamaluddin Al-Afghani laksana seekor raja wali yang selalu memiliki wawasan yang tajam, cemerlang, dan sangat ditakuti lawan. Sang raja wali tidak pernah memiliki sarang rendah, tempatnya pun selalu berpindah-pindah. Wibawanya terpancar dari kekuatan mata yang siap melumpuhkan lawan. Cahaya pembaharuan yang dipancarkan sang Raja Wali sanggup menyinari hampir seluruh wilayah Islam, bahkan sampai ke Indonesia. Inilah mata rantai dan anak tangga yang sangat urgent menuju bangunan peradaban Islam dalam konteks kekinian.